Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Amsal 4 ayat 10, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi lebih banyak. Saudara yang terkasih, selain menjaga hati, hal penting lain yang harus dijaga dan dipelihara supaya tubuh rohani kita tetap sehat dan bugar adalah lidah atau bibir kita. Karena itu, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 4 ayat 24. Saudara, lidah itu bagian dari anggota tubuh yang kecil, tapi punya dampak yang sangat luar biasa besar bagi kehidupan manusia. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus 3 ayat 4 dan 5. Dengan lidah, kita dapat memberkati, menguatkan orang lain, membangun dan juga menghibur orang lain. Akan tetapi, dengan lidah yang sama, kita juga dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan perkataan lidah kita, kita membangkitkan semangat orang, tapi juga dapat melemahkan dan membuat orang lain menjadi frustasi. Yang ketiga, hal penting yang harus dijaga dan dipelihara supaya tubuh rohani kita tetap sehat adalah pandangan mata. Amsal 4 ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Banyak orang Kristen mengalami kegagalan dalam hidupnya, saudara, tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan karena mereka tidak dapat menjaga matanya dengan baik dan benar. Mata mereka selalu tertuju kepada besarnya masalah dan juga situasi yang ada. Semakin mata kita tertuju kepada masalah dan situasi, semakin kita menjadi lemah karena hati kita akan diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan juga ketidakpercayaan. Bujang Elisa, yaitu Gehazi, mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat tentara dengan kuda dan kereta mengepung kota Dotan. 2 Raja-Raja 6 ayat 15, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Keadaan akan berbeda bila kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada perbuatan Tuhan yang dahsyat. Maka segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita akan sirna, saudara.
Tidak sedikit orang Kristen yang tidak dapat menjaga matanya dengan baik, dengan benar. Mereka memfungsikan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, melihat hal-hal yang membangkitkan keinginan daging, membangkitkan hawa nafsu belaka. Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena itu saudara, milikilah indera rohani yang sehat, dan syaratnya ada 3. Yang pertama, jagalah hatimu. Yang kedua, lidah atau bibir kita yang perlu kita jaga dan pelihara. Dan yang ketiga, jagalah pandangan mata kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau kembali menegaskan bagaimana sebagai orang percaya kami perlu memiliki indera rohani yang sehat, indera rohani yang bugar, indera rohani yang ditanamkan nilai-nilai firman Allah, nilai-nilai kebenaran. Dan hari ini Engkau inginkan supaya kami juga menjaga dan memelihara perkataan lidah bibir kami ini, dan juga pandangan mata, supaya kami berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kami mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, supaya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan bahkan ketidakpercayaan tidak kami alami dalam menghadapi cabaran hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Tuhan ini. Tolong kami, teguhkan, kuatkan kami, supaya langkah-langkah kami selalu bergantung dan berkenan kepada Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.